Oh sekalian, kita akan membahas penyakit psikosomatik itu seperti apa cara kerjanya. Ibu-ibu boleh angkat tangan kanannya enggak? Oh baik, terima kasih, cukup ya. Tangan kirinya? Oke, baik, terima kasih. Boleh digerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan? Ah, baik, ada yang ngikutin, ada yang tidak? Tapi tidak masalah. Tapi lihat, ini cara kerja penyakit psikosomatik. Boleh angkat tangannya? Baik. Kenapa Anda angkat tangan? Ada perintah. Boleh angkat tangannya? Saya tidak merintah loh. Boleh nggak angkat tangannya? Oke, ya lihat ya. Bagaimana suara mempengaruhi audiens, menggerakkan tubuh. Bagaimana kalau saya suruh ibu-ibu berdiri? Berdiri. Kalau disuruh. Baik, ini namanya perintah. Perintah suara yang Anda dengar di telinga lalu dikelola oleh pikiran. Nah, dia. Otak kita itu merespon suara-suara. Baik, kalau Anda ingin tidur dengan tidur yang nyenyak, deep sleeping, itu enak di tempat sunyi atau ramai? Enak di puncak atau di Jakarta Pusat? Ya, di rumahnya banyak anak-anak bising. Enak di mana? Ya, kenapa tidur di hotel itu enak? Karena dia kedap suara, nyaman, deep sleeping, tidak ada suara. Sedang tidur ada orang bicara, bagaimana tuh? Gelisah. Nah, kenapa? Otak kita merespon. Suara. Baik, begitu Bapak sekalian, lihat gambarannya dari suara yang diterima oleh reseptor di telinga itu dilanjutkan ke dalam otak. Informasi itu masuk lalu kemudian mempengaruhi. Jadi frekuensi suara itu sangat mempengaruhi. Bisingnya kota Jakarta dan sejuknya area puncak itu membuat tingkat kenyamanan yang berbeda. Makanya orang Jakarta berbondong-bondong kemana? Ke puncak. Kenapa? Ingin mendapatkan ketenangan. Sudah tahu macet, tetap berangkat. Coba, saya pernah 4 atau 5 kali ke sana dan 5 kalinya macet, enggak kapok-kapok. Kenapa? Mencari ketenangan di sana. Baik, ya. Orang-orang Buddha itu mencari ketenangan dengan meditasi. Meditasi ya. Tahu ya, Bapak sekalian. Ditiru oleh orang Indonesia namanya yoga. Dan lain-lain yang mendekati, ya. Baik, itu adalah upaya untuk mencari ketenangan pada diri manusia. Kenapa? Sel-sel tubuh itu menerima rangsang, menerima pengaruh dari luar. Bapak sekalian, ini perhatikan, ini adalah sel yang berubah warnanya ketika dibacakan Al-Quran. Saya boleh bergeser ke sini aja ya. Karena bapak-bapak lebih ilmiah biasanya, lebih susah diambil hatinya begitu ya. Kecuali ketika logiknya sudah bekerja. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa. Ya. Baik, Bapak sekalian, perhatikannya, ini adalah foto sel langsung yang diambil oleh Dr. Abdul Daim Al-Kahel, seorang ahli di dalam ilmu pengetahuan ya dan terapi Al-Quran. Beliau mendapatkan Nobel penghargaan kelas dunia untuk penelitiannya Al-Quran menyembuhkan kanker. Ya, baik. Perhatikan ya, ini adalah sel yang berubah ketika dibacakan Al-Quran. Warnanya berubah. Baik, berikutnya, ini sel darah yang menjadi terang ketika dibacakan Al-Quran. Lihat kiri dan kanan perubahannya. Lebih glowing ya, lebih klaritasnya lebih tinggi, lebih jelas. Berikutnya, ini sel darah putih sebelum dan sesudah dibacakan Al-Quran. Bapak, ketika Anda mendengarkan Al-Quran, menyimaknya sampai bergetar, sampai menangis, apa yang terjadi? Tubuhnya enak, lancar darahnya, sirkulasinya lancar. Kalau ada sumbatan-sumbatan maka ada reaksi namanya, ya. Baik, Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya hamba-hamba Allah yang memuliakan, zaitun, madu yang dibacakan Al-Qur'an ternyata memiliki ya nutrisi atau kadar-kadar yang dipulihkan tubuh lebih tinggi berlipat-lipat dan memiliki khasiat yang lebih luar biasa lagi setelah dibacakan Al-Qur'an. Ini hasil penelitian beliau, ya. Minyak zaitun dan yang lainnya. Lihat apa yang terjadi. Di dalam tubuh manusia itu ada sel. Di dalam sel itu ada inti sel, di dalamnya ada kromosom yang X ini dan Y, kita ambil yang X contohnya. Kemudian di dalam kromosom X ini, ya sekalian, ada namanya
serabut halus yang mengikat. Ini disebut DNA. DNA, bahasa Inggrisnya DNA. Di dalam DNA ini ada gen. Baik, saya ingin terangkan bagian ini, ya. Bayangkan ini adalah kaset pita. Bapak sekalian, tahun 90 masih ingat? Kaset-kaset itu penyimpan data musik itu dalam bentuk pita, masih ingat? Ya, masih ingat ya? Di dalam pita itu ada tersimpan data. Betul enggak? Pita tersimpan data. Maka data itu tersimpan di dalam ruang DNA sebagaimana ya pita menyimpan data. Baik, luar biasa tidak? Ini teknologi daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditiru manusia dalam penyimpanan data. Baik, sebentar saya ambilkan hard disk saya. Sekalian di sini. Ya. Saya ingin terangkan ini penyakit kanker ya. Lebih jahat daripada psikosomatik. Sekalian. Ada yang tahu kira-kira berapa ukuran daripada storage yang saya pegang ini? Maaf. 2 terabyte. Ini teknologi mungkin 2-3 tahun ke belakang, mungkin sudah tertinggal, tapi lumayan lah agak modern. Hard disk yang saya miliki pertama kali tahun 2004 apa 5 itu 2 giga. 2 giga Windows 98. Mungkin seusiaan Pak ya. Windows 98 2 giga. Ini 2 tera. 2 tera itu berapa giga? 2000 giga. Baik, 2000 giga. Lebih canggih yang 2 giga atau yang 2000 giga? 2000 giga. Yang saya ingin bahas transformasinya, perubahannya. Dari besar menjadi kecil. Komputer pertama itu sebesar 1 ruangan. Kalau Anda tahu mempelajari itu. Dan sekarang sudah sangat kecil, bisa ditaruh di dalam jam prosesornya. Lebih canggih yang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang. Baik, teknologi penyimpanan data pun demikian. Awalnya Bapak sekalian pada kaset. Masih ingat ya, pabelit ya kan? Apa namanya? Pagujud, apa sih bahasa Indonesianya itu? Kusut ya, apa namanya? Iya, pagujud ya. Kita betulkan, kita rapihkan. Kemudian berubah teknologinya menjadi CD. CDI ya, dalam bentuk kepingan. Jadi tidak dalam bentuk pita. Tetapi masih berputar, itu yang 2 giga. Kemudian berubah menjadi solid state disk, berubah menjadi flash disk yang berbentuk lempeng. Jadi datanya disimpan di mana? Di lempeng tembaga. Tapi besar, ya. Kemudian mengecil. Teknologi yang lebih kecil dari ini adalah micro SD. Yang paling kecil itu sudah 2 tera hari ini Bapak sekalian. Baik, Anda tahu nggak teknologi selanjutnya dari ini kemana? Orang-orang mulai menyimpan data, sekarang sedang research di dalam air. Nyimpan data di dalam air, tapi biayanya masih mahal, miliaran. Untuk berhasil menyimpan data, storage data di dalam air. Tapi nanti akan dijual juga. Ingat nggak flash disk zaman dulu dan flash disk saat ini? Murah mana? Murah sekarang, betul? Bapak sekalian, lihat. Teknologi Allah Ta'ala menyimpan data di dalam air adalah sel. Betul enggak? Sel itu Bapak sekalian adalah air. 70%-nya adalah air. Tubuh manusia itu 70%-nya air. Bahkan ada organ bernama darah, 90%-nya air. Lihat, Allah Ta'ala menyimpan data manusia di mana? Di dalam ruang yang disebut sel, di dalam inti sel, dalam kromosom, di dalam DNA. Dan data-data yang dimaksud itu adalah disebut gen. Sedikit saya ulang kembali, sel, inti sel, kromosom, DNA yang mengikat protein. Di dalam DNA ini ada genetik. Nah, ruangan genetik yang disebut kode-kode genetik itu, ini seperti klaster-klaster seperti ini. Ini adalah seperti kantor-kantor yang menyimpan komputer-komputer. Yang komputer itu bersuara, Ibu sekalian. Komputer itu memiliki suara. Sebagai sentral datanya itu berbentuk suara. Aktivatornya pun berbentuk suara. Lihat. Misalnya saya harus pahamkan Bapak Ibu sekalian tentang ini. Baru akan memulai pada tahap berikutnya, ya. Jadi sentral data kita ini dikontrol oleh suara.
Maka Allah menciptakan jagat raya ini dengan suara. Suara apa? Kun, fayakun. Dengan satu suara, kun, fayakun. Terciptalah maka terjadilah semuanya. Masya Allah. Dan tubuh manusia ini juga bisa diperintah dengan suara. Tadi sudah saya buktikan. Coba angkat tangannya, semua angkat tangan. Bisa lihat? Bahkan kalau power saya lebih tinggi, saya suruh Bapak Ibu berdiri, akan berdiri. Baik. Para ilmuwan mengatakan ada suara yang bisa mengakses sel ini ke dalam inti sel, kromosom, DNA, ke dalam ruang genetik dan mempengaruhinya dan menghancurkannya. Sehingga X bisa berubah menjadi Y. Itulah keadaan bagaimana laki-laki perkasa menjadi gemulai. Ya, perhatikan nih. Muslimin, kalau Anda memahami ini, Anda akan bisa mengobati homoseksual. Akan bisa mengobati yang transgender kembali kepada dirinya yang seutuhnya. Dan akan bisa mengobati orang-orang yang lemah perasaannya menjadi kuat kembali. Ini dengan suara. Ada suara yang mengakses ruang genetis. Dan nanti ada suara yang bisa mengobatinya, namun belum diketahui suara apakah itu. Dan dari penelitian-penelitian itu lahirlah terapi suara. Terapi suara. Suara musik, musik klasik, musik rock, ya, musik-musik yang lain. Ada Beethoven, ada simfoni dan lain-lain, seruling, ya, gitar. Lihat industri musik saat ini. Baik, Ibu ya, terapi suara adalah terapi untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam ruang tubuh manusia yang tidak bisa diakses oleh alat-alat medis. Nah, Bapak tidak ada suara yang lebih baik selain suara Al-Quran Al-Karim. Dan seorang dokter telah membuktikannya kepada dunia bahwa Al-Quran itu bisa menghancurkan sel kanker dalam waktu 30 menit. Ya, ini dia kanker yang hancur dalam waktu 30 menit saat dibacakan Al-Quran Al-Karim. Baik.